pindah ke alam gaib. Dalam artian ya ada kekuatan gaib yang memindahkan kerajaan Majapahit itu ke alamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ki Bledek Kantil. Alhamdulillah wa syukurillah. Semoga sobat-sobat Bledek semuanya tetap dalam keadaan sehat walafiat. Meskipun masa pandemi ini tetap harus semangat. Oke. Sebelum memulai pembahasan, alangkah baiknya kalau yang belum subscribe, di subscribe ya, terus di like, di komen, dan di share, biar channel Ki Bledek bertambah maju ya, biar Ki Bledek tetap semangat. Oke, kali ini Ki Bledek mau membahas tentang misteri hilangnya Keraton Majapahit. Kerajaan Majapahit itu sebetulnya adalah kerajaan yang sangat besar ya, dan mengalami masa kejayaan di masa Raja Hayam Wuruk dengan patihnya Gajah Mada. Itu adalah masa kejayaannya kerajaan Majapahit. Tapi kenapa bekas-bekasnya hilang, bekas-bekasnya seperti tidak ditemukan? Lokasi keraton kerajaan Majapahit, pusat kotanya itu juga ada beberapa perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan kalau keraton dari kerajaan Majapahit itu adanya di Trowulan, di Mojokerto. Cuman iya atau tidak itu juga masih misteri juga, karena ada pendapat lain yang mengatakan kalau posisi dari keraton kerajaan Majapahit itu ada di Kedaton, dengan alasan kata keraton awalnya berasal dari kata kedaton. Cuman perbedaan pendapat ini tidak masalah ya, karena memang untuk memastikan jejak dari kerajaan Majapahit ini itu masih sangat susah. Kenapa juga orang-orang dari kerajaan Majapahit itu kok seperti menghilang? Kenapa reruntuhan dari kerajaan Majapahit itu juga susah ditemukan? Itu ada banyak alasan ya. Salah satunya mungkin karena keraton dari kerajaan Majapahit itu dibuat menggunakan bahan-bahan organik seperti kayu, bambu, dan semacamnya. Meskipun mungkin ada hiasan-hiasan dari perak, emas, cuman tidak menyeluruh ya. Jadi bangunan-bangunannya itu lebih banyak menggunakan kayu. Jadi pakai unsur-unsur organik, makanya tidak bisa bertahan lama. Itu pendapat pertama. Adapun pendapat kedua karena bencana alam. Jadi di daerah Jawa Timur yang diperkirakan pusat dari kerajaan Majapahit itu terkena bencana alam, antara lain tanah longsor, gunung berapi yang meletus terus menutup sebagian besar keraton dari kerajaan Majapahit tersebut. Cuman itu juga bisa jadi benar karena banyak candi-candi yang ditemukan berada di dalam tanah sekitar 3 meteran ya, 3 meter atau 2 meter di bawah tanah.
Jadi mungkin kalau kita mau menggali di daerah-daerah Trawulan atau Mojokerto itu mungkin banyak ditemukan candi-candi peninggalan dari Majapahit. Atau di daerah Kedaton. Di daerah Kedaton juga kemungkinan besar ada candi-candi yang tertimbun tanah ya. Yang ketiga itu kemungkinan karena ada konflik dari internal kerajaan. Jadi konflik di dalam kerajaan, perebutan kekuasaan. Jadi setelah Hayam Wuruk meninggal terjadilah perebutan kekuasaan. Jadi ceritanya masa kejayaan Majapahit ada di raja yang bernama Hayam Wuruk ya. Habis itu setelah Hayam Wuruk meninggal, Majapahit mengalami penyusutan kekuasaannya. Jadi dari pertama Raden Wijaya itu membentuk kerajaan Majapahit kan biasa merintis. Jadi titik puncaknya itu ada di raja yang bernama Hayam Wuruk dengan Patih Gajah Mada. Jadi setelah itu menurun lagi. Yang keempat mungkin terjadi serangan dari pihak luar. Dalam hal ini mungkin dari wilayah Kadiri ya. Wilayah Kadiri itu wilayah yang tidak termasuk wilayah kekuasaan dari Majapahit. Jadi mungkin ada serangan dari pihak luar ya, salah satunya kemungkinan dari wilayah Kadiri itu. Yang ke berapa tadi? 4. Kelima. Yang kelima mungkin ada semacam penjarahan. Jadi waktu zaman penjajahan dulu itu kabar tentang kekayaan dari kerajaan Majapahit menyebar hingga ke negara-negara barat ya. Jadi penjajah-penjajah itu menyebarkan berita kalau ada kerajaan yang kaya raya di Nusantara, itu salah satunya Majapahit. Makanya pemburu-pemburu harta, pemburu-pemburu artefak-artefak kuno dari negara barat itu datang ke sini dan melakukan penjarahan. Jadi dengan melakukan penjarahan itu juga melakukan banyak perusakan. Banyak perusakan-perusakan pada peninggalan-peninggalan kerajaan Majapahit. Jadi setelah dirusak, ditinggal, ya banyak yang hilang. Kemungkinan banyak yang ada di peninggalan kerajaan Majapahit ada di barat ya, negara barat. Itu pendapat yang kelima. Yang pendapat keenam itu kerajaan Majapahit itu moksa. Jadi dalam artian ini kepercayaan aja. Dalam artian moksa itu satu keraton itu, kerajaan Majapahit itu dihilangkan dari dunia nyata ini ya, masuk ke alam gaib, ke dimensi lain. Jadi kerajaan Majapahit itu saat ini, kalau menurut teori yang keenam ini, kerajaan Majapahit saat ini masih utuh. Bentuk keratonnya masih utuh. Mungkin juga penduduk-penduduknya masih ada, itu moksa, jadi pindah ke alam gaib. Dalam artian ya ada kekuatan gaib yang memindahkan kerajaan Majapahit itu ke alamnya dengan tujuan agar kerajaan Majapahit itu tidak dirusak oleh tangan-tangan yang jahil. Ya kalau beberapa teori ini kemungkinan ada yang benar, kemungkinan ada yang mungkin tidak masuk akal dan sebagainya. Cuman kadang sesuatu yang tidak masuk akal itu juga kadang bisa terjadi. Jadi tadi yang Ki Bledek sebutkan ada sekitar 6 ya. Ada sekitar 6 misteri kenapa
kerajaan Majapahit, ya termasuk keratonnya, termasuk mungkin orang-orang dari kerajaan Majapahit kok seperti menghilang, seperti tidak ada bekasnya, seperti hanya cerita dan mitos saja. Tapi sebetulnya ada kerajaan Majapahit, cuman kenapa kok tidak ada keratonnya. Jadi semacam kalau di Yogyakarta ada keraton itu Mataram ya, nah itu ada, kenapa Majapahit kok tidak ada. Nah semacam itu yang menjadi misteri sampai saat ini, karena di kitab yang dikarang Empu Prapanca, yaitu Negara Kertagama, itu menceritakan kalau kerajaan Majapahit atau keratonnya itu, pusat kotanya itu sangat megah, dikelilingi oleh pagar bata tebal mengelilingi keratonnya itu dengan lantai kayu-kayu dan dilapisi ada sedikit emas-emas dan sebagainya. Itu menurut Empu Prapanca yang diceritakan di kitabnya, karangannya itu menceritakan bahwa kerajaan Majapahit itu sangat megah ya, sangat sangat kaya waktu di zamannya itu. Tapi kenapa kok sampai saat ini tidak ada bekasnya? Itu yang menjadi pertanyaan para ilmuwan sampai saat ini. Ada juga dari sekretarisnya Cheng Ho Manhua, apa itu namanya, itu juga menceritakan bahwa kerajaan Majapahit memang sangat mewah, sangat megah, sangat besar. Makanya itu informasi-informasi dari catatan-catatannya mereka itu yang membuat kita saat ini sebagai penerus bangsa itu masih tanda tanya, di mana kerajaan Majapahit itu sebenarnya. Kenapa kok tidak ada peninggalan yang keratonnya ya, yang harusnya kan ada kalau keraton kerajaan itu di zamannya itu sangat megah. Makanya itu banyak pendapat yang tadi kurang lebih ada 6 ya, itu mungkin dihancurkan, konflik internal, moksa dan sebagainya. Oke, mungkin kalau ada sobat gledek yang memiliki pendapat lain, langsung di komen aja, tulis di kolom komentar. Kita sama-sama belajar, sama-sama menggali tentang sejarah kekayaan negara kita ya, Nusantara. Oke, jangan lupa kalau yang belum subscribe, tolong di subscribe, di komen, di like, dan di share. Semoga kalian sehat walafiat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.